warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan hasil laporan media yang telah kami buat. Jadi, di sini nama saya Winda Aulia Rahma, nomor absen 40. Saya akan menjelaskan mengenai materi, nama media dan juga cara pembelajarannya. Yang pertama adalah nama media. Jadi nama media yang telah kami buat ini adalah buku 3D hewan dan habitatnya. Nah, di sini sesuai namanya buku 3D artinya buku yang timbul. Nah, di sini kami tidak hanya menyediakan informasi-informasi seputar hewan dan habitatnya, tapi kami juga menyediakan karakter hewan-hewan yang timbul pada buku tersebut sesuai dengan topiknya. Nah, buku tersebut tentu menarik minat siswa dalam belajar karena terbilang unik dan juga menarik, sehingga memotivasi siswa dalam belajar walaupun media tersebut sederhana. Kemudian yang kedua adalah materi. Jadi materi pembelajaran kami ini adalah kelas 6 semester 1 dengan tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan dalam pembelajaran 1. Nah, di sini kompetensi dasarnya ada 2, indikatornya juga ada 2. Yang pertama adalah 3.1 kompetensi dasarnya, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Indikatornya 3.3.1, mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Yang kedua, kompetensi dasarnya yaitu 3.3, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Indikatornya 4.3.1 yaitu menuliskan hasil analisis tentang hubungan antara ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, jadi di sini kami mengangkat 4 topik, yaitu habitat hutan hujan tropis, habitat laut, habitat gurun, dan juga habitat es kutub. Misalnya pada halaman habitat laut. Nah, di sana kami menyediakan informasi-informasi mengenai habitat yang ada di laut, yaitu misalnya kami menginformasikan tentang hewan-hewan yang ada di sana, misalnya seperti plankton yang super kecil hingga cumi-cumi raksasa dan ikan yang besar, serta ada lagi kura-kura, bintang laut, berbagai macam ikan, bahkan ada banyak spesies yang belum diketahui. Nah, gambarannya materi yang ada di sana itu seperti itu. Nah, kemudian kami menambahkan background tentang habitat laut, yaitu tentang perairan yang ada di laut. Nah, di sana kami menambahkan binatang-binatang atau hewan-hewan yang ada di laut sana dengan karakter yang timbul sehingga menarik minat siswa. Jadi di sana kami hanya menyediakan informasi yang minim, informasi yang singkat, padat dan jelas, tapi kami lebih ke membuat siswa untuk menganalisis sendiri apa yang telah mereka lihat pada buku tersebut. Misalnya seperti tadi yang telah saya sebutkan. Nah, kemudian mereka bisa mengetahui sendiri atau menganalisis sendiri ciri-ciri hewan yang ada di habitat laut tadi seperti apa, ciri-ciri habitatnya juga seperti apa, dan pengertian dari hewan, habitat, serta hubungan antar keduanya. Nah, begitupun juga sebaliknya dengan habitat yang hutan hujan tropis, habitat gurun, dan habitat es kutub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rosada, nomor absen 32. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi media yang telah kami buat. Nah, diantaranya yaitu meningkatkan kadar keaktifan atau keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, untuk memudahkan siswa memahami hewan dan habitatnya, menjadikan pembelajaran lebih efektif, meningkatkan motivasi belajar siswa, pembelajaran menjadi lebih komunikatif, dan untuk menarik perhatian siswa, serta mengenal jenis hewan dan habitatnya dengan buku 3 dimensi yang telah kami buat. Nah, selanjutnya, alat dan bahan dalam membuat media ini sangatlah sederhana, yaitu diantaranya gunting, double tip, printan, kertas buku gambar, serta printout animasi. Selanjutnya, untuk proses pembuatannya sangat sederhana pula, yaitu pertama-tama kita mencari dulu animasi
binatang yang menarik. Selanjutnya, tempelkan gambar animasi tersebut ke dalam lembar kerja Word. Selanjutnya, print gambar-gambar tersebut menggunakan kertas buku gambar seperti ini. Nah, selanjutnya gunting gambar animasi binatang tersebut. Nah, seperti ini. Ini kita gunting mengikuti polanya. Selanjutnya, tempelkan menggunakan bubble tip pada latar background utama yang telah dibuat. Nah, menjadi seperti ini. Ini adalah latar backgroundnya, lalu yang bagian ini tadi yang sudah kita gunting. Nah, selanjutnya kita tempelkan, kita gabungkan semua hasil printan ini menjadi sebuah buku. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya buku 3 dimensi hewan dan habitatnya telah siap untuk dipelajari. Nah, selanjutnya panduan penggunaan media kami itu bisa dilakukan dengan yang pertama, guru menanyakan kepada siswa apa saja yang mereka ketahui tentang hewan habitatnya. Nah, setelah itu siswa akan terpancing untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian guru akan memberikan penguatan atas jawaban yang telah disampaikan oleh siswa. Selanjutnya, guru menunjukkan media buku 3 dimensi. Nah, hewan dan habitatnya sambil menjelaskan isi pada setiap halaman pada buku 3 dimensi ini, seperti contohnya pada habitat laut. Nah, di sini guru akan menjelaskan anak-anak pada habitat laut. Di sini ada hewan apa saja anak-anak. Nah, si anak-anak akan menyebutkan apa saja gambarnya ini. Lalu si guru akan menjelaskan bagaimana hewan tersebut bisa beradaptasi pada habitatnya. Selanjutnya, guru juga akan mendorong siswa untuk menyebutkan kira-kira hewan apa saja yang berada pada habitatnya sesuai dengan media dan apa yang ia ketahui. Selanjutnya, guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya lebih mengenai apa yang mereka tidak ketahui, kurang diketahui pada materi pembelajaran hewan dan habitatnya. Jika siswa sudah bertanya mengenai materi pembelajaran dan guru telah memberikan jawaban, maka selanjutnya guru akan meminta siswa untuk menutup bukunya masing-masing dan guru juga akan menutup media yang telah digunakan untuk menjelaskan materi tadi. Selanjutnya, guru akan memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai materi pembelajaran hewan dan habitatnya sesuai dengan apa yang ada di media dan apa yang telah dijelaskan oleh guru tadi. Nah, selanjutnya siswa akan berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian yang ketiga adalah cara pembelajarannya. Jadi dalam pembelajaran pada buku kelas 6 tema 2 ini tentang persatuan dan perbedaan, kami menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dan Talking Stick. Jadi seperti pembelajaran yang seperti biasa, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan memberikan motivasi dan penguatan dari pentingnya materi yang akan dipelajari. Kemudian setelah itu guru memberikan pertanyaan sederhana kepada siswa, misalnya seperti contohnya nih, apakah kamu pernah mengamati hewan-hewan yang ada di darat dan di laut? Apakah kamu mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Apakah kamu mengetahui mengapa mereka tinggal di tempat tersebut? Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ya selanjutnya adalah siswa diminta mendiskusikan jawaban atas pertanyaan dari guru tadi dengan secara berpasangan. Kemudian setelah siswa menjawab, guru memberikan penguatan materi dengan menampilkan atau mempresentasikan media yang telah
dibuat tadi, yaitu buku 3D hewan dan habitatnya. Nah, kemudian karena di dalam buku 3D tadi hewan habitatnya ini ada 4 topik tadi, yaitu habitat hutan hujan tropis, habitat laut, habitat gurun, dan habitat es kutub tadi. Jadi guru mempersilahkan 4 siswa yang bersedia maju ke depan untuk membacakan salah satu topik yang dipilihkan oleh gurunya. Kemudian setelah itu siswa yang lain mendengarkan penjelasan dari temannya sambil menganalisis gambar-gambar yang ada di buku tersebut. Kemudian setelah selesai, guru memberikan masing-masing kertas soal seputar pertanyaannya tadi seputar dengan topik yang dibahas pada hari itu. Kemudian setelah selesai memberikan dan menjawab pertanyaan tadi, kemudian guru melanjutkan kegiatan dengan menggunakan model talking stick. Nah, jadi siswa memulai kegiatannya dengan bernyanyi dan sembari memegang tongkat. Jadi ketika lagu berhenti, otomatis tongkat akan berhenti juga. Nah, pada saat itu siswa yang terakhir memegang tongkat, maka dia akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Nah, itu dilakukan secara berulang sampai mencukupi beberapa siswa. Kemudian selanjutnya adalah setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi, siswa diminta memberikan kesimpulan tadi bersama guru. Kemudian guru memberikan refleksi pembelajaran agar memastikan tingkat pemahaman siswa itu sampai mana. Setelah itu, sebelum menutup pembelajaran tadi baiknya diberikan penghargaan kepada siswa, baik itu tepuk tangan ataupun penghargaan lainnya berupa hadiah yang mana untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang terakhir, membersihkan tempat duduk, membereskan perlengkapan belajar, dan berdoa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.